Terima kasih tadi yang sudah diperkenalkan sekilas oleh Bapak Wakil Kepala. Sekedar perkenalan singkat, kami berdua anak dari Manado. Nama saya Dr. Priscilla Karesan. Hari-harinya bekerja sebagai dokter spesialis anak. Suami saya juga dokter spesialis anak sama Dr. Suryadi Tatura. Kami bekerja di Manado sehari-harinya dan berjemaat di GPDI Bahu. Tadi juga sudah dibilang kami berdua tergabung dalam komisi penginjilan di Sulawesi Utara. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Gembala, Bapak Wakil Gembala dan Ibu Ola yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di PDI Ranayapo Minsel pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat sekalian untuk sama-sama kita beribadah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya lihat-lihat di KUHP Story sejemaat Ranayapo, GPDI Ranayapo sudah beberapa kali mengadakan ibadah Natal ya. Ada Natal Velma, kalau tidak salah, Natal Rayon. Karena memang ini sudah aura Natal sudah makin terasa. Oleh karena itu saya mau kita membaca satu ayat yang berhubungan dengan Natal. Kita bangkit berdiri, kita buka Matius 2 ayat 13 sampai 15. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Judul perikopnya penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi ini ayat berhubungan dengan Natal, dengan kelahiran Tuhan. Nah, kalau dari pembacaan tadi disebut-sebut nama Herodes. Herodes yang kita baca barusan itu di Alkitab kan ada beberapa Herodes. Ada Herodes Agung, Herodes Antipas, ada beberapa Herodes. Kalau yang kita baca barusan itu merujuk kepada Herodes Agung, the Great Herodes atau Herodes yang pertama. Nah, siapa ini Herodes ini? Herodes ini adalah raja, boleh dikatakan dia raja boneka Romawi yang ditempatkan di daerah Yudea. Kenapa dia disebut raja boneka? Karena yang berkuasa pada saat itu di tanah Yudea itu adalah pemerintahan Romawi. Dan Herodes ini sebenarnya dia itu bukan keturunan Yahudi, bukan orang Yahudi. Dia itu orang Idumea, orang Edom, keturunan Edom. Dia jadi raja karena bapaknya itu berhubungan, ada koneksi lah, bisa dikatakan itu dengan pemerintahan Romawi. Jadi dia bisa dengan mudah untuk menjadi raja. Dan karena dia ini bukan orang Yahudi, raja Yahudi tentu tidak senang dengan dia ya. Mereka kan merindukan raja yang berasal dari sesama orang Yahudi. Dan karena dia tahu, dia sadar orang-orang Yahudi ini tidak suka karena dia bukan orang Yahudi, dia berusaha mengambil hati, dia berusaha menarik hati. Macam-macam dia lakukan, menurunkan pajak, dia membangun Koloseum, berbagai tempat pertunjukan, dan yang paling terkenal itu dia memugar bait Allah. Bait Allah yang dibangun di zaman, kalau Bapak ingat, di zaman Nehemia, Esra itu dipugar kembali oleh Herodes. Dijadikan sangat indah dan bait Allah yang disebut bait Allah Herodes. Nah, walaupun dia sudah berusaha menarik hati, tapi ini ya Bapak Ibu, karena dia terlalu cinta dengan tahtanya, sehingga ada
kemesraan yang selalu berlebihan. Kalau orang di sini bilang paranoid, jadi paranoid, apa-apa curiga. Dia sangat takut untuk kehilangan tahtanya sebagai raja di Yudea waktu itu. Ibu mertuanya dia curigai mau kudeta, dibunuh. Anak-anak kandungnya pun dibunuh karena dia takut anak-anaknya akan merebut tahtanya sendiri. Sehingga waktu itu Kaisar Romawi sampai bilang lebih baik jadi anjingnya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Karena segitu takutnya ia kehilangan akan tahtanya itu. Dan Bapak Ibu, di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah paranoidnya akan kehilangan tahta, ujuk-ujuk datang orang Majus dari timur bertanya kepadanya, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Wah, ketika ada orang Majus yang bertanya di mana raja yang bayi yang dilahirkan yang akan menjadi raja, dikatakan di ayat di pasal sebelumnya, terkejutlah Herodes. Bukan cuma Herodes yang terkejut, Bapak Ibu, seluruh Yudea gempar, terkejut. Antara mereka tiba-tiba aware, mau ada raja dari betul-betul keturunan Yahudi. Dan juga antara mereka takut, apalagi yang Herodes melakukan ini ketika tahu akan ada raja baru yang kemungkinan akan menggeser tahtanya. Dan betul ya Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya itu, ketika Herodes marah karena orang Majus itu tidak kembali kepada dia menyuruh membunuh semua anak-anak sulung yang lahir pada saat itu. Jadi anak-anak sulung di bawah 2 tahun disuruh Herodes dibunuh semuanya. Tapi di bacaan yang tadi kita baca itu, Yusuf sudah diperingatkan oleh malaikat Tuhan dalam mimpinya bahwa bayi Yesus dan ibunya menyingkir ke Mesir. Jadi pemeliharaan Tuhan nyata, rencana Tuhan nyata. Bayi Yesus sudah lebih dulu disingkirkan ke Mesir, sudah dilindungi di Mesir, dan tidak masuk ke dalam golongan anak-anak kecil di bawah 2 tahun yang dibunuh oleh Herodes, karena bayi Yesus sudah ada di Mesir. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di Mesir itu sekitar 160 abad sebelum itu, di Mesir di mana bayi Yesus dibawa lari untuk dilindungi Tuhan, ternyata di Mesir sekitar 160 abad sebelumnya terjadi hal yang serupa, Bapak Ibu, ini yang lucu. Terjadi hal yang mirip seperti itu. Saat itu Firaun juga menyuruh membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di orang Israel, yang lahir dari bangsa Israel. Jadi pada waktu itu kan Yusuf yang membawa keluarganya tinggal di Mesir ketika terjadi kelaparan di Kanaan, tanah mereka tinggal, mereka semua pindah ke Mesir. Dan ketika Yusuf sudah mati, mereka masih stay di Mesir, masih hidup sekitar 430 tahun lamanya mereka tinggal. Nah, di situ dikatakan bangsa Israel makin bertambah banyak, makin bertambah besar, dan menimbulkan ketakutan. Jadi sama ya Bapak Ibu, ada ketakutan. Kalau tadi Herodes yang takut, di sini Firaun yang takut. Ada ketakutan dari Firaun yang baru tentunya, yang sudah tidak mengenal siapa Yusuf. Waktu dulu kan Yusuf itu disayangi oleh Firaun awalnya, tapi kemudian Firaun yang menyayangi Yusuf sudah mati, diganti dengan Firaun yang baru yang tidak lagi mengenal Yusuf. Nah, Firaun yang baru ini dia dihinggapi rasa takut juga sama dengan Herodes. Jangan-jangan nanti bangsa Israel yang sudah semakin besar, yang sudah semakin banyak ini, jangan-jangan mereka nanti mau berontak, bergabung dengan bangsa lain, berperang dengan Mesir sehingga Mesir dikalahkan. Dan ketika dia mulai rasa takut itu, dia memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi laki-laki. Kenapa laki-laki? Supaya tidak berketurunan lagi. Jadi disuruh bunuh bayi laki-laki. Bidan-bidannya takut Tuhan, dikatakan bidan-bidannya takut Tuhan, sehingga dia bilang, kalau begitu lemparkan semua, buang semua bayi laki-laki ke laut, ke sungai Nil waktu itu. Nah Bapak Ibu, sungai Nil ini jangan kita bayangkan seperti sungai-sungai di
dekat-dekat rumah kita ya Bapak Ibu. Sungai Nil ini sungai terpanjang di dunia. Panjangnya sekitar 6.000 km. Lebarnya itu tidak bisa kita cuma berenang terus sampai di satu sisi yang lainnya. Karena ini sungai yang terpanjang di dunia, terdalam, memiliki arus yang sangat deras dan banyak sekali hewan-hewan buas yang ada di sungai Nil itu kalau saya baca. Jadi ketika ada bayi yang dilemparkan ke situ, peluang hidupnya itu sangat kecil, hampir bisa dipastikan mati. Tapi sekali lagi pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tuhan memelihara bayi Musa yang dilemparkan, yang dibuang ke sungai Nil itu, sehingga tiba-tiba bayi Musa itu malah datang ke tempat putri Firaun biasa mandi dan dipelihara justru oleh putri Firaun. Kita sama-sama melihat ada campur tangan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan ketika Tuhan mau menyelamatkan bayi Yesus dan bayi Musa. Dari sini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa baik bayi Yesus maupun bayi Musa itu memiliki kemiripan ya, histori lahir mereka berdua mirip, sama-sama lahir ketika ada ancaman, sama-sama diancam untuk dibunuh ketika mereka berdua lahir. Dan bayi Yesus dan bayi Musa ini dilahirkan untuk sebenarnya memenuhi rencana penebusan Tuhan atas dosa-dosa manusia. Dan sekali lagi rencana Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Amin. Kalau kita mendengar tadi disebutkan penebusan, bayi Musa dan bayi Yesus dilahirkan untuk menebus. Kalau kita sepanjang yang saya pelajari ya Bapak Ibu di sekolah tinggi teologi ya, di sekolah Alkitab Pentekosta, sepanjang yang saya pelajari kata penebusan itu cuma saya dapati itu di gereja kita, di agama Kristen lah. Cuma di situ ada katanya penebusan. Adalah di tempat lain, di Pegadaian juga ada kan, mau tebus. Jadi kalau Bapak Ibu ada menggadaikan sesuatu dan mau menebus harus bayar, atau misalnya gadai cincin kawin, mau ambil ulang harus bayar supaya boleh bawa pulang lagi itu cincin kawin. Jadi selain di gereja kita, ketemu saya cuma di Pegadaian. Dan Bapak Ibu kita, makanya kita ini adalah orang-orang yang beruntung ya. Kita punya Tuhan yang tidak hanya mendakwa kita orang kamu berdosa, tapi kita punya Tuhan juga yang mau menebus dosa kita, amin. Sehingga Tuhan bilang walaupun dosamu merah seperti kemisi akan dibuat putih seperti salju. Haleluya. Haleluya. Musa dilahirkan dan dipelihara Tuhan karena nantinya ia akan dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, akan memimpin rencana Tuhan untuk menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, orang Israel itu saya bilang tadi tinggal di Goshen, di Mesir itu di Goshen sekitar 430 tahun lamanya. Yusuf mati itu kira-kira 71 tahun sesudah ia pindah. Kalau saya berpikir ya, harusnya ketika Yusuf mati dia menyampaikan wasiat-wasiatnya, kalau saya mati tolong kuburkan, bawa pulang saya dan kubur ke tanah Kanaan, ke tempat asal kita. Harusnya ketika dia mati ini bangsa Israel yang tertinggal harusnya mereka pulang karena masa kelaparan sudah lewat, tapi mereka kembalikan ke tempat asal mereka. Tapi mereka tidak kembali, bahkan tinggal di situ sampai 430 tahun. Memang dalam beberapa teolog bilang 215 tahun, tapi kita pegang aja apa kata Alkitab di Keluaran 2 ayat 40, orang Israel tinggal di Goshen selama 430 tahun. Kenapa mereka segitu betahnya tinggal di Goshen, tidak mau pulang-pulang? Karena ternyata di Goshen itu tempat terbaik yang diberikan Firaun awalnya kepada Yusuf untuk mereka tinggal. Jadi dia dekat dengan sungai Nil, jadi airnya banyak, tanahnya subur, banyak pohon-pohon, sehingga cocok sekali untuk
tinggali oleh orang Israel yang waktu itu pekerjaannya sebagian besar gembala kambing dan domba. Jadi mereka itu sudah nyaman sebenarnya, kalau saya bayangkan itu sudah nyaman sekali sama ya Bapak Ibu, sama dengan dosa. Kalau kita lagi bikin dosa itu kadang-kadang nyaman, sudah nyaman. Untuk keluar dari dosa itu rasanya aduh berat rasanya untuk keluar dari dosa ya Bapak Ibu. Seperti juga orang Israel pada waktu itu. Nah, sampai-sampai Allah membuat mereka itu disiksa luar biasa, diperbudak oleh bangsa Mesir, agar tujuannya agar mereka itu ingat pulang sebenarnya. Tempat mereka itu bukan di sini, tempat mereka itu sudah ada yang Tuhan tentukan sesuai dengan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan di tanah Mesir, tapi yaitu Bapak Ibu, kenyamanan dunia, kenyamanan dosa itu seringkali mengikat kita. Kita tidak mau keluar, kita mau berlama-lama terikat dengan dosa kita. Ada orang yang selingkuh dengan suami orang. Ketika ada teman yang menasihati, stop Jo, cukup, so boleh bertobat. Dia bilang, aduh so nyaman ini, so nyaman dengan orang tua suami, coba bayangkan. Dan ketika kita mau betul-betul mau keluar, so tidak bisa lagi. Dosa itu terlalu kuat mengikat kita. Perbudakan itu sudah terlalu kuat mengekang kita sampai kita tidak bisa keluar lagi. Bangsa Mesir ketika mau keluar sudah sangat susah Bapak Ibu. Sampai-sampai Tuhan harus menyediakan seseorang yang namanya Musa ini untuk mengeluarkan bangsa Mesir ini, bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Karena segitu susahnya, tulah demi tulah, sampai akhirnya di puncak tulah yang ke-10 ada penebusan di situ, ada darah yang tercurah. Tuhan bilang di tulah yang ke-10 atau yang dikenal juga orang Israel dengan perayaan Paskah atau Passover, artinya dilewati. Jadi Tuhan menyuruh membubuhkan darah kambing domba di depan pintu, di tiang-tiang pintu dan ambang pintu setiap rumah orang Israel, agar ketika malaikat maut lewat, rumah itu dilewati. Itu makna kata Passover, Paskah. Itulah Paskah yang pertama, ada penebusan. Tuhan mau menebus umatnya dari tanah Mesir. Tuhan mau mengeluarkan umatnya dari perbudakan. Itu yang Tuhan lakukan di dalam hidup Musa. Tuhan memakai Musa untuk menebus bangsa Israel dari Mesir. Nah, kita mau lihat penebusan Musa ini digadang-gadang sebagai tipologi. Maksudnya penebusan Musa ini adalah gambaran dari penebusan Tuhan Yesus sendiri. Kita melihat kemiripan-kemiripan apa ya antara penebusan yang dilakukan oleh Yesus dengan penebusan yang dilakukan oleh Musa, ya Bapak Ibu. Pertama yang kita lihat itu sama-sama ada keterikatan. Keterikatan akan berhala-berhala, akan sesembahan-sesembahan, keterikatan akan dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia pertama itu, kita terpisah dari Tuhan. Kalau kita baca dari Roma 5 ayat 12, kita baca di Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sejak kejatuhan Adam di awal sekali, Bapak Ibu, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah ada natur dosa. Sudah ada yang dikatakan dosa warisan, dosa asal atau original sin bahasa kerennya. Ada dosa warisan yang walaupun bayi baru lahir belum berbuat apa-apa, belum berbuat dosa apa-apa, bayi baru lahir tidak melakukan dosa apa-apa, tapi dia sudah ada di kondisi di mana ada natur dosa, ada tabiat yang membuat dia cenderung untuk berbuat dosa. Itu yang disebut dengan natur dosa. Kita kalau dalam Mazmur 27 ayat
51 ayat 7 dikatakan, di dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi sudah ada tabiat dosa yang diturunkan oleh leluhur kita, yaitu Adam. Dan natur dosa ini yang menjadikan kita semua ini manusia itu cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita baca di dalam Roma 7 ayat 19, Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kita itu tadinya mau berbuat baik, tapi karena ada natur dosa dalam diri kita, ada tabiat dosa yang memang sudah diturunkan, akhirnya yang kita lakukan itu jahat juga, Bapak Ibu. Akhirnya kita melakukan dosa. Contohnya, misalnya ada ibu-ibu sudah mandi, sudah siap-siap mau ke ibadah raya. Tiba-tiba ketika dia keluar rumah satu langkah lewat sesama anggota raya yang dia lagi kurang hati. Ibu-ibu pernah nggak kurang hati sesama anggota? Dia lagi kurang hati nih, begitu lihat ibu-ibu yang dia tidak suka. Tadinya dia mau pergi ibadah, akhirnya dia singgah di rumah tetangga, ngerumpi. Apa namanya? Gibah tentang ini orang ini. Itu yang biasa terjadi. Kita tadinya mau bikin yang bagus-bagus, kita tadinya mau bikin yang baik, tapi kok yang malah terjadi itu yang tidak baik. Itu biasa di ibu-ibu. Bapak-bapak ada yang begitu kan? Kalau bapak bagaimana? Kalau bapak mau pergi gereja misalnya, tadi itu sepanjang jalan dari Manado saya ke sini tuh banyak sekali orang jual cap tikus. Kita pikir bensin di jalan. Kayak ternyata itu cap tikus, bukan bensin. Mudah-mudahan kalau bapak yang ada yang jadi di gereja itu mesti di warung cap tikus. Haleluya. Jadi natur dosa itu yang menjadikan manusia itu cenderung untuk berbuat yang jahat. Walaupun sebenarnya dia berpikir yang baik, dia rencanakan yang baik, yang keluar itu yang jahat. Dan itu sudah Tuhan bilang di Kejadian 8:21, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah yang jahat dari sejak kecilnya. Kan Bapak Ibu, dari sejak kecil sudah bisa timbul yang jahat dari hatinya. Itu karena sudah ada natur dosa. Jadi dosa ini Bapak Ibu, dosa ini merupakan persoalan yang terbesar dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, karena upah dosa adalah maut. Upah dosa itu neraka, Bapak Ibu. Jangan kita main-main dengan dosa, karena upah dosa adalah maut. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, mungkin penyakit kita, kesusahan kita, penderitaan kita itu masih ada yang jauh lebih besar, yaitu dosa yang terus-terusan kita lakukan. Bisa saja mungkin memang ada ayat yang bilang di Mazmur 107 ayat 17, kalau kita lihat dikatakan situ ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, ada yang sakit memang karena dosa, karena kita bikin dosa akhirnya kita timbul sakit penyakit sampai Daud bilang karena dosaku engkau menimpakan yang buruk-buruk, tulangku sakit semua, kepalaku sakit semua, itu kan yang dikatakan oleh Daud. Tapi yang harus kita sadar Bapak Ibu, yang masalah terbesar dalam hidup kita adalah dosa. Dosa yang terus-menerus kita lakukan, karena ujung-ujungnya kita di neraka, di maut yang kekal. Dosa itu jangan kita selalu bilang, aduh ini kok so kepepet, punya daya, so apa daya, akhirnya memang harus bengeng begitu. Dosa itu tidak ada yang pasti, dosa itu bersifat aktif. Jadi manusia dengan free will-nya yang dia punya itu, dengan sengaja, dengan aktif, itu mau memberontak, mau tidak turut kepada perintah Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu berdalih, ini karena so kepepet kasih yang berur, ini kasih kepepet makanya ini doi persembahan kita ambil sedikit. Jangan itu bukan sama sekali alasan untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Jadi ketika kita berbuat dosa, ada usaha yang kita lakukan, ada sesuatu yang aktif dari diri kita sendiri untuk mau memberontak dari perintahnya Tuhan. Contohnya Adam dan Hawa ya Bapak Ibu, di kejatuhan yang pertama.
tahapan manusia mau melakukan dosa itu mirip dari yang Adam dan Hawa lakukan pertama sampai yang kita lakukan sekarang. Yaitu pertama itu manusia mendengar suara tipu daya iblis. Iblis bicara duluan. Apa iblis bilang ke Hawa? Betul kan Tuhan bilang jangan makan toh ini buah ini, karena kalau kamu makan nanti kamu jadi tahu mana yang benar mana yang salah. Ada suara iblis. Ada suara iblis tiba-tiba ketika kita lagi hitung uang persembahan ada suara iblis. Gereja kita kan sudah besar, bagaimana kalau ini ada sedikit, tohnya ada yang tahu, misalnya begitu. Kemudian setelah kita mendengar ada suara iblis, perhatian kita mulai teralih kepada iming-iming iblis. Nanti kamu jadi kaya, nanti kamu bisa bayar ini, bisa bayar itu. Ada iming-iming dari iblis. Itu tahapan yang pertama. Seperti iblis mulai berbisik-bisik kepada Hawa. Tahapan yang kedua, manusia yang mendengar suara iblis itu mulai terpengaruh, mulai dirinya, hatinya mulai dipenuhi dengan keinginannya sendiri. Dia mulai, iya ya, kalau saya mau bikin ini, nanti jadi begini. Ada dorongan-dorongan dalam hatinya dan timbul pemikiran-pemikiran sendiri sampai kita kadang-kadang itu mulai mengabaikan firman. Betul tidak? Firman Tuhan kan bilang mengampuni. Tapi ketika iblis bilang ngapain mau diampuni, dia jahat sekali. Akhirnya kita tidak jadi mengampuni. Akhirnya kita pikir-pikir betul kan? Kenapa kita terus yang mengalah? Kenapa tidak begini? Nah itu ada mulai manusia mengasumsi sendiri. Firman Tuhan mulai terabaikan. Ataupun seperti Hawa, dia mulai menambah dan mengurang sendiri itu firman Tuhan. Tuhan cuma bilang jangan makan. Dia bilang, iya Tuhan bilang jangan makan dan meraba. Dia mulai tambah-tambah kurang-kurang firman Tuhan Bapak Ibu. Sama juga dengan kita kadang-kadang. Bro, dia pada pergi bawa ini anak di tukang berdoa yang pakai puasa hitam gitu. Oh soalnya kita tahu itu ada firman Tuhan yang bilang kita akan menyerah pada apapun juga. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita cari di Alkitab itu lagu, cuma itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan bilang itu kita harus berserah kepada Tuhan. Dan lagi pula lagu itu ada endingnya, tetapi ku berserah. Tapi kita mulai tambah kurang itu firman Tuhan sehingga akhirnya kita tersesat sendiri Bapak Ibu. Kita keluar menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan dan itu dosa. Nah, akhirnya di tahap yang ketiga kita berontak kepada Tuhan. Kita jatuh ke dalam dosa. Kita semua, sehingga Roma 3 ayat 23 dikatakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sampai seluruh manusia semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita terpisah dari kemuliaan Tuhan karena dosa yang ada dalam hidup kita. Dan Paulus bilang dalam Roma 7 ayat 24 sampai 25. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, habis Paulus tanya, Paulus jawab sendiri. Paulus bilang, aku ini manusia celaka. Aku ini yang sudah terpisah dari kemuliaan Tuhan. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh yang berdosa ini? Dan Paulus jawab sendiri, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hari lahirnya kita peringati sebentar lagi di Natal. Nah, Bapak Ibu,
ketika kita merayakan Natal, ketika Natal itu berarti kan Yesus lahir, Yesus berinkarnasi ke dunia ini. Jadi Yesus yang adalah Tuhan mau menjadi manusia dan dilahirkan ke dalam dunia ini. Jadi Yesus lahir itu, Natal itu artinya Yesus lahir untuk apa? Untuk melepaskan kita, dari berhala-berhala kita. Mungkin Bapak Ibu bisa bilang, oh kita nggak punya berhala-berhala lain, yang kita sembah itu hanya Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5 itu dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Semuanya itu yang sama dengan penyembahan berhala. Walaupun kita secara fisik kita tidak menyembah lain, tapi kalau kita melakukan hal-hal ini, percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, orang bilang maruk, nah itu berarti kita juga sedang menyembah berhala-berhala lain. Dan itu adalah dosa. Yesus itu lahir untuk memerdekakan kita dari semua itu. Dalam Yohanes 8 ayat 36 bilang, apabila anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Dan usaha Yesus, usaha Tuhan untuk menebus kita itu ditentang mati-matian oleh iblis. Karena iblis mau kita tetap tinggal di dalam dosa. Iblis tidak mau kita keluar dari dosa. Iblis tidak mau kita dimerdekakan. Sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh iblis. Salah satunya dia mau menghilangkan bayi Yesus melalui Herodes. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih Yesus itu harus dilahirkan? Kenapa Yesus harus mengambil rupa manusia dan dilahirkan? Karena Bapak Ibu dalam Ibrani 9 ayat 22, Ibrani 9 ayat 22 kalau kita baca, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi harus ada darah yang dicurahkan. Kita ingat di Imamat bilang, di dalam darah itulah terdapat nyawa manusia. Jadi Bapak Ibu yang masih suka bikin orang saat pakai darah, bertobat, tidak boleh lagi. Di dalam darah itu dikatakan di dalam darah itulah terdapat nyawa manusia, sehingga kan itu dilarang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita dilarang untuk makan darah, karena dalam darah ada nyawa. Bapak Ibu mungkin boleh bertanya, bagaimana kalau menebus manusia menggunakan darah hewan, kambing, domba seperti di perjanjian lama? Di Ibrani juga dikatakan darah domba, darah kambing itu tidak bisa menebus nyawa manusia. Terus darah manusia, darah sesama kita, keturunan Abraham ini boleh tidak untuk menebus sesama, untuk menebus dosa kita? Bapak Ibu ingat yang tadi saya sudah katakan, darah kita itu sudah ada natur dosa dari sejak Adam. Sudah ada dosa warisan, sehingga tidak mungkin orang yang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Harus diperlukan darah yang murni, darah anak domba yang tidak bercela, tidak bercacat, tidak berdosa. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, karena Allah itu roh, Allah itu tidak punya tubuh, tidak punya darah. Jadi untuk memiliki tubuh dan darah, ia harus jadi manusia, sama seperti kita, men. Ia harus dilahirkan oleh manusia untuk jadi manusia, untuk punya darah, untuk punya daging, sama dengan kita. Sehingga Yesus itu lahir di Bethlehem, lahir ke dalam dunia ini, cuma untuk apa? Cuma untuk mencurahkan darahnya nanti di atas kayu salib, menebus saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu, dalam Efesus 1 ayat 7 kita baca ya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di dalam Yesus kita memperoleh penebusan. Ketika Yesus mati di kayu salib,
kita dimerdekakan, dosa kita diampuni. Yesus itu disalibkan karena dosa dan pelanggaran kita, bukan karena Yesus berdosa. Yesus itu tidak ada dosanya sama sekali. Walaupun dia berwujud manusia, tapi dia juga tetap Allah yang tidak ada dosanya. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, di atas kayu salib itu Yesus, ketika sudah dekat waktunya, Yesus bilang begini, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, ya Allahku. Haleluya. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau Yesus bilang kepada Allah, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di situ berarti Yesus itu terpisah dari Allah. Di dalam tubuh Yesus yang adalah Allah, yang adalah manusia, dimasukkan dosa-dosa saya dan saudara. Dosa-dosa kita dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kalau kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 21, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang bukan dosa dibuat menjadi dosa, dibuat berdosa, dan ketika dia mau mengakhiri hidupnya, dia merasa memang dia sudah terpisah dari Tuhan karena dirinya sudah menjadi dosa. Dosa saya dan saudara sudah ditanggungnya, sudah masuk ke dalam tubuhnya, sudah hilang dari kita, dipindahkan ke dalam tubuhnya, sehingga Yesus itu sama ketika kita masih berbuat dosa, terpisah dari kemuliaan Allah. Sehingga Tuhan bilang, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus sudah menjadi dosa untuk menebus, untuk saudara dan saya dibebaskan dari dosa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Allah sudah mengadakan penebusan buat kita ya. Apakah penebusan yang sudah diberikan buat kita, apakah semua orang bisa ditebus? Apakah semua orang diselamatkan? Kita lihat di Kisah 13 ayat 39. Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum dosa. Hanya di dalam dialah kita memperoleh pembebasan dari dosa. Tapi kita yang bagaimana? Kita yang percaya. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa. Jadi ketika kita percaya Yesus adalah juru selamat kita, kita percaya Yesus itu Tuhan, kita percaya Yesus sudah menanggung dosa kita, sudah menebus dosa kita, di situ kita betul-betul menerima pembebasan dari segala dosa kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, apakah kita masih mau berbuat dosa? Apakah kita masih mau tinggal dalam dosa-dosa kita? Mungkin ketika tadi mungkin di minggu ini kita boleh menyanyi, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya kata dia sudah bebas, pulang dari gereja dosa lagi. Minggu depan datang ulang menyanyi ulang, sekarang saya sudah bebas, lebih kira lagi, habis itu bikin dosa lagi. Sehingga orang-orang di luar mungkin boleh bilang, oh enak ya jadi orang Kristen, enak, habis berbuat dosa diampuni, bikin dosa lagi diampuni lagi. Tidak ada yang enak dari dosa, Bapak Ibu. Itu merupakan pikiran orang yang masih dihinggapi oleh orang berdosa. Dosa itu tidak enak. Dosa itu menghancurkan kita. Dosa itu merendahkan kita, mempermalukan kita. Coba Bapak Ibu kalau ada orang yang bilang, oh dia pelayan hari-hari di gereja, tapi dia ada gula di tempat lain. Nah, selamanya apalagi kalau dapat tahu, apalagi kalau dapat grebek, lebih memalukan lagi kan Bapak Ibu. Seumur hidup kita diintimidasi oleh dosa kita, dan dosa itu bisa menghalangi hal-hal yang baik. Dikatakan dosa bisa menghalangi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita ada doa yang belum dijawab Tuhan, mungkin ada harapan-harapan kita yang belum tercapai. Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan ada dosa yang menghalangi doa kita. Jangan-jangan masih ada berhala-berhala yang kita lakukan yang menghalangi doa kita dijawab. Nah, Bapak Ibu,
Jadi kita sudah lihat persamaan apa yang dimiliki oleh penebusan Musa dengan penebusan yang dilakukan Yesus. Di penebusan yang dilakukan Musa menebus bangsa Israel dari dosa yang selama ini mengikat mereka, dari perbudakan yang kuat yang mengikat mereka. Yesus juga sama, Yesus juga menebus kita dari dosa yang selama ini mengikat kita, dosa yang selalu membuat kita tidak bisa menikmati anugerah-anugerah Tuhan, tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Dan persamaan yang kedua, dua-duanya ada darah yang dicurahkan. Di Musa ada darah anak domba Paskah, dan di Yesus ada darah Yesus sendiri, darah anak domba Allah. Makanya kita punya lagu Jesus is the Lamb of God, darah domba Allah yang suci yang menebus saya dan saudara. Makanya dibilang penebusan Musa itu tipologi gambaran dari penebusan yang akan Yesus sendiri lakukan. Makanya kita yang sudah mengerti, kita yang sudah memahami penebusan ini, kita yang sudah mengalami, kita yang sudah ditebus dosanya, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita ini sudah lunas, kita ini sudah dibeli, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Karena itu kita jadi miliknya Tuhan, ya kan? Orang yang membeli barang itu jadi milik dia. Kita sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan, maka kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita sekarang miliknya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya senang aja, saya lihat di Facebook jemaat di tempat ini selalu memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, ada selalu memuji Tuhan. Saya juga senang lihat choirsnya ibu-ibu kalau di gereja kami choirsnya anak-anak muda. Di sini ada ibu-ibu yang mau memuji Tuhan dengan tubuhnya. Itu yang seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bapak Ibu, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Saya mau kita sejenak tutup mata kita dan kita coba bayangkan ada Tuhan di depan kita. Ada Tuhan di depan Bapak Ibu sekarang ini, dan Tuhan bilang kepada Bapak Ibu, Tuhan bilang kepada setiap kita, dosamu sudah kuampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Amin.